Terbongkar. Alasan sebenarnya Nasdem usung Anies Capres. Niat hati inginkan Ganjar, tapi nggak ada respon lanjutan. Paloh ngambek. Auto terpaksa usung bapak politik identitas. Capres wae sing ditekokke ya. Nah, itu PDI cetok berkali-kali. Bu Mega urusannya ya. Wah, apa meneh wong aku PDI ya. Ya, semua partai punya hak lah. Sebagai hati sampai saat ini sudah penggunaan gitu. Oh, itu sudah lama karena ini sudah generasi keempat ya. Ya, Pak Anies dulu. Saya ucapkan selamat untuk Pak Anies ya. Sebagai sahabat, kalau ada peristiwa penting, ada dalam hidupnya sahabat ya tentunya kita ikut senang. Saya ikut senang, mengucapkan selamat. Tuhan Anies diusung oleh Partai Nasdem gimana Pak? Tanggapannya Pak? Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya nanti dan suasana juga. Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini dengan memohon petunjuk darinya dan dengan seluruh kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa alasan Nasdem mengusung Anies, bukan Andika Perkasa atau Ganjar Pranowo. Dan yang paling mengherankan adalah kenapa sangat buru-buru mengusung Anies, seolah sedang dikejar waktu. Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan alasan tidak dipilihnya Ganjar sebagai capres yang diusung Nasdem. Alasannya adalah ketidakjelasan sikap Ganjar setelah namanya masuk ke dalam bursa bakal capres yang akan diusung Nasdem. Bukan tidak ada balasan dari Ganjar, tidak ada kejelasan kapan atau memutuskan, padahal Partai Nasdem harus kejar deadline, biar jelas, kata Hermawi. Yang membingungkan adalah Partai Nasdem tak bisa menunggu sikap politik Ganjar. Nasdem tidak sabar, sehingga lebih memilih mengusung Anies. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita sanksi apakah beliau, Ganjar, punya sikap yang teguh. Kan sebenarnya tinggal dijawab diplomatis saja. Itu sebenarnya memuaskan kita, tapi tidak ada jawaban sama sekali, katanya. Deadline, apa yang dimaksud? Ya ampun, sepertinya kebelet banget. Pilpres masih panjang, 2 tahun lagi. Kenapa Nasdem buru-buru mengusung Anies? Seolah sebentar lagi bumi mau kiamat diserang alien. Partai lain masih santai dan tidak terburu-buru. Nasdem yang seperti kepanasan. Sebenarnya salah satu faktornya adalah Nasdem diprediksi tidak lolos Senayan menurut beberapa survei. Makanya Nasdem ingin menggait orang-orang yang sekiranya bisa menaikkan elektabilitas partai. Tujuan utama Nasdem sebenarnya adalah Ganjar, tapi Ganjar tak tergoda, makanya Nasdem tak punya pilihan lain sehingga Nasdem menjadi sedikit kurang beretika ketika ingin merayu Ganjar keluar dari PDIP atau mengusung Anies di saat negara sedang berduka akibat kerusuhan di Kanjuruhan, Malang. Kalau sempat lolos ke Senayan, artinya terdapat kursi ini. Sungguh menakutkan bagi partai sekelas Nasdem. Tapi sayang, Ganjar cukup setia kepada PDIP meski banyak tawaran dan godaan dari luar untuk mengusungnya sebagai capres. Ganjar tetap menunggu komando dari Megawati. Lucunya lagi, Nasdem merasa di atas angin. Baru tingkat deklarasi Anies saja mereka merasa sudah menjadi partai besar. Nah, sekarang sedang mengaku sudah punya capres dan berharap partai dan koalisi lain mengikuti jejaknya. Mereka makin besar kepala ketika mengaku masih membuka peluang untuk mengusung Ganjar, tapi hanya sebagai calon wakil presiden. Wow, ini perhitungan yang sungguh mencengangkan.
dari hampir semua survei, Ganjar jauh lebih meyakinkan dan berpotensi. Anies kalah dalam banyak survei. Ganjar diajak jadi capres saja nggak ada jawaban, malah mau buka peluang jadi cawapres. Pasti makin ogah dong. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, Nasdem yang paling membutuhkan Anies ketimbang Anies membutuhkan Nasdem. Saking takutnya Anies diambil orang, sudah gerak cepat. Apalagi Surya Paloh memberikan hak prerogatif kepada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri. Dan Anies pun bertemu dengan AHY, jelaskan apa maksud dari pertemuan tersebut. Kalau tidak ada raw melintang, maka AHY punya peluang. Dia tidak perlu lagi mewek dan merengek pada SBY. Nasdem seolah oke-oke saja. Gak banyak tuntutan, yang penting Anies gak kabur dan tetap di Nasdem. Selain hak memilih cawapres sendiri, Anies juga bebas menentukan apakah dia mau menjadi kader partai Nasdem atau tidak. Bahkan Nasdem rela banting setir, mengusung Anies, tidak mempermasalahkan beberapa kadernya yang hengkang demi Anies. Dari sini kita bisa menilai Anies ibarat seperti emas berharga oleh Nasdem. Nasdem seolah tidak bisa hidup tanpa Anies. Dari sini kita bisa menilai betapa bernafsunya Nasdem saat ini, seolah seminggu lagi akan tutup pendaftaran capres. Sedang saat ini bukan lagi seperti dulu. Dan Nasdem harusnya ingat, partai bisa menjadi besar sekarang karena pengaruh Jokowi. Karena pernah mendukung Jokowi 2 periode, bisa dikatakan sudah menumpang ketenaran, memilih mengusung Anies. Sama dengan menggoyang idealisme kader di akar rumput, didirikan dengan prinsip yang beda jauh dengan partai sejenis PKS. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa alasan Nasdem mengusung Anies, bukan Andika Perkasa atau Ganjar Pranowo. Dan yang paling mengherankan adalah kenapa sangat buru-buru mengusung Anies, seolah sedang dikejar waktu. Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan alasan tidak dipilihnya Ganjar sebagai capres yang diusung Nasdem. Alasannya adalah ketidakjelasan sikap Ganjar setelah namanya masuk ke dalam bursa bakal capres yang akan diusung Nasdem. Bukan tidak ada balasan dari Ganjar, tidak ada kejelasan kapan atau memutuskan, padahal Partai Nasdem harus kejar deadline, biar jelas, kata Hermawi. Yang membingungkan adalah Partai Nasdem tak bisa menunggu sikap politik Ganjar. Nasdem tidak sabar, sehingga lebih memilih mengusung Anies. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita sanksi apakah beliau, Ganjar, punya sikap yang teguh. Kan sebenarnya tinggal dijawab diplomatis saja. Itu sebenarnya memuaskan kita, tapi tidak ada jawaban sama sekali, katanya. Deadline, apa yang dimaksud? Ya ampun, sepertinya kebelet banget. Pilpres masih panjang, 2 tahun lagi. Kenapa Nasdem buru-buru mengusung Anies? Seolah sebentar lagi bumi mau kiamat diserang alien. Partai lain masih santai dan tidak terburu-buru. Nasdem yang seperti kepanasan. Sebenarnya salah satu faktornya adalah Nasdem diprediksi tidak lolos Senayan menurut beberapa survei. Makanya Nasdem ingin menggait orang-orang yang sekiranya bisa menaikkan elektabilitas partai. Tujuan utama Nasdem sebenarnya adalah Ganjar, tapi Ganjar tak tergoda, makanya Nasdem tak punya pilihan lain, sehingga Nasdem menjadi sedikit kurang beretika ketika ingin merayu Ganjar keluar dari PDIP atau mengusung Anies di saat negara sedang berduka akibat kerusuhan di Kanjuruhan, Malang. Kalau sempat lolos ke Senayan, artinya terdapat kursi ini. Sungguh menakutkan bagi partai sekelas Nasdem. Tapi sayang, Ganjar cukup setia kepada PDIP meski banyak tawaran dan godaan dari luar untuk mengusungnya sebagai capres. Ganjar tetap menunggu komando dari Megawati. Lucunya lagi, Nasdem merasa di atas angin. Baru tingkat deklarasi Anies saja mereka merasa sudah menjadi partai besar. Sekarang sedang mengaku sudah punya capres dan berharap partai dan koalisi lain mengikuti jejaknya. Mereka makin besar kepala ketika mengaku masih membuka peluang untuk mengusung Ganjar, tapi hanya sebagai calon wakil presiden. Wow, ini perhitungan yang sungguh mencengangkan. Dari hampir semua survei, Ganjar jauh lebih meyakinkan dan berpotensi. Anies kalah dalam Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
jaya.